Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Danang dadantu sadaya silang rakhantu sabada bhawana birata hontu ti. Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, terimalah salam di dalam Dhamma, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Malam hari ini, Puja Bakti malam kedua, Patidana Memencit Kue di Cetia Weluwana, Arama, Bonang. Ya, seperti yang sudah Bapak Ibu Saudara lakukan sejak kemarin, sebelum memulai puja bakti sudah melakukan puja di altar mendiang, di altar leluhur masing-masing. Kita sebagai siswa Sang Buddha, karena cinta kasih dan kasih sayang kita dan juga rasa bakti kita kepada para leluhur, ya, meskipun mereka telah pergi mendahului kita, tidak lagi bisa bertemu, tidak lagi bersama dengan mereka, tetapi senantiasa mengingat jasa-jasa baik dari para leluhur, dari para mendiang yang telah meninggal. Hal ini adalah hal yang bisa dilakukan oleh orang yang masih hidup kepada mereka yang telah meninggal. Ya, kalau di dalam Tirokuda Sutta dikisahkan atau diceritakan bahwa apabila ya seseorang terlahir di alam peta, ya kita tentu tidak mengharap ya para leluhur kita lahir di alam peta. Kita berharap mereka lahir di alam bahagia. Tapi kalaupun ada di antara para leluhur, ya karena sebab kurangnya kebajikan yang dilakukan semasa hidup, apabila ada yang terlahir di alam peta, ya di sana dikatakan tidak ada pertanian, tidak ada peternakan, tidak ada jual beli, ya seperti yang biasa dilakukan di alam manusia sini. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara ya ingin makan, ya meskipun tidak punya sawah, tidak punya kebun, tidak menanam padi, tidak menanam sayur, tetapi kita bisa beli. Ya, tinggal beli di pasar, tinggal beli di warung. Ya, barang-barang kebutuhan yang kita butuhkan, ya setiap hari atau sehari-hari masih bisa diperoleh dengan jual beli. Ya, sehingga kita manusia masih bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, di sini rame ya jual beli setiap hari, atau pasar pagi atau pasar siang, pasar sore. Ya, bahkan kapanpun butuh, ya tinggal belanja bisa. Ya, atau bahkan bagi yang generasi muda ya pakai semacam Gojek, Grab, ya diantar ke rumah juga bisa. Ya, misalnya malam-malam lapar, ya mau keluar berat, ya pesan pencet dari HP, ya bisa diantar ke rumah masing-masing. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara di alam peta, ya dikisahkan atau diceritakan di sana tidak ada jual beli. Ya, tidak ada perdagangan. Sehingga makhluk-makhluk yang terlahir di alam peta sana
untuk bisa memperoleh makanan, untuk bisa memperoleh minuman, ya untuk bisa menghilangkan rasa haus dan rasa lapar, tentu mengharapkan atau mengandalkan pemberian dari sanak keluarga, dari orang-orang terdekat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kadang ya di beberapa kasus ya ada leluhur-leluhur, ya saudara-saudara kita yang kelaparan, kehausan, atau kedinginan, tidak punya pakaian, atau tidak punya tempat tinggal, ya berusaha memberitahu sanak keluarga yang masih hidup. Ya dengan cara apa? Ya mungkin dengan cara muncul lewat mimpi. Ya, ada Bapak Ibu yang pernah mimpi, ya mimpi saudara, mimpi para leluhur, ya mimpi kakek nenek yang sudah lama pergi. Atau mimpi saudara jauh yang secara ya keluarga mungkin tidak begitu dekat, tapi mimpi. Ya, di dalam mimpinya mungkin kondisinya tidak begitu baik. Ya mungkin anak-anaknya, cucu-cucunya, saudara-saudaranya jarang yang sembahyang, jarang yang kasih pelimpahan jasa, sehingga ya mimpi ke kita. Ya, tentu ketika Bapak Ibu memperoleh firasat-firasat seperti itu, memperoleh mimpi seperti itu, jangan takut. Ya, bukan hal yang perlu untuk ditakuti. Ya, justru ketika ada para leluhur sanak saudara yang datang melalui mimpi, itu Bapak Ibu anggap sebagai kesempatan berbuat baik. Ya, sebagai satu alarm, sebagai satu tanda bahwa ini adalah kesempatan berbuat baik. Ya, masih untung datangnya lewat mimpi. Ya, kalau datangnya langsung gimana? Ya, lagi masak, subuh-subuh, ya tiba-tiba muncul. Ya, Bapak Ibu lari tidak? Lari. Atau lagi di jalan, pulang dari wihara, ya di tempat sepi, ya tiba-tiba, ya stop, tolong. Langsung tancap gas, kabur. Ya tentu Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu mendengar kasus-kasus seperti itu, ya kasih pengertian kepada mereka bahwa itu adalah alarm, adalah tanda bahwa leluhur kita, saudara kita, membutuhkan pelimpahan jasa dari kita. Oleh karena itu, apa yang Bapak Ibu lakukan mulai kemarin, ya malam hari ini dan besok, ya besok puncak acaranya ya Romo ya, adalah satu hal yang terpuji ya, secara pemahaman agama Buddha. Bahwa kita bisa menjadi seperti sekarang, ya hidup berkecukupan. Ya meskipun ya kalau dibilang kurang, selalu ada kurangnya. Ya, tapi ya kita merasa sudah cukup, sudah puas dengan apa yang dimiliki saat ini. Ya sedikit banyak ada andil, ada jasa dari para leluhur kita. Ya dan bahkan meskipun kita tidak mimpi sekalipun, ya itu sudah menjadi satu kesempatan kebajikan melimpahkan jasa kepada mereka. Maka Bapak Ibu tadi sudah sembahyang di altar, ya di altarnya ada buah, ya ada lilin, ada dupa, ada bunga, ya ada camilan, ada makanan, minuman dan sebagainya. Ya hal ini sebagai persembahan kepada mereka. Ya namanya diberi, pasti orang yang menerima akan merasa senang. Ya, umumnya orang senang memberi atau senang diberi? Ya, kalau sudah tingkat tinggi, pasti jawabnya lebih senang memberi. Tapi umumnya orang kebanyakan, ya kalau ada momen-momen diberi, ya misalnya bakso, ya sembako, ya atau apapun, meskipun kita sudah cukup sebenarnya, sudah punya. Nah, tapi bolehlah ikut-ikutan, lumayan. Ya. Umumnya orang masih suka diberi, ya, masih suka menerima. Ya, oleh karena itulah
perbuatan memberi, ya memberi kepada leluhur utamanya adalah hal yang terpuji. Ya tadi danang dadantu sadaya. Berdanalah dengan penuh keyakinan bahwa dengan pemberian yang Bapak Ibu lakukan, meskipun hanya 1 tahun 1 kali, 1 tahun 2 kali, kan momen patidana ada di bulan Cengbeng, ada di bulan Citgue. Ya, 1 tahun 2 kali dan juga di momen-momen yang lain, tetapi yakinlah perbuatan-perbuatan baik itu akan membawa manfaat bagi Bapak Ibu sebagai pelaku kebajikan. Tidak semua orang punya sifat dermawan. Ya, kalau merujuk pada salah satu kisah di zaman Sang Buddha, ya, ada seorang pemuda bernama Subha, memiliki seorang ayah ya, bernama Brahmana Todeya. Ya, Brahmana Todeya ini bukan orang susah, ya, bukan orang yang tidak punya, dia orang yang punya. Ya, karena secara kasta saja kastanya tinggi, ya, kastanya Brahmana. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Brahmana Todeya punya pemahaman yang agak lain. Ya, dia berpikir, dia punya pemahaman, dia punya pandangan. Kalau seseorang memberi, lama-lama hartanya akan habis. Seperti halnya dia kasih perumpamaan, ya, gundukan sarang rayap atau sarang semut. Gak tahu masih ada nemu gak sarang semut yang tinggi dari tanah. Nah itu dibangun dari mengumpulkan debu 1 butir demi 1 butir. Lama-lama menjadi besar. Nah kalau itu diambil satu persatu, sedikit demi sedikit, lama-lama akan habis. Atau ibaratnya sarang lebah. Sarang lebah, ya kalau diambil madunya sedikit demi sedikit, lama-lama akan habis. Nah, itu pemahamannya Brahmana Todeya. Jadi apa yang menjadi milik kita, kalau diambil sedikit demi sedikit, lama-lama akan habis. Ya karena dia memegang pandangannya itu dengan kuat, ya dengan kokoh, pandangan salah sebenarnya. Akhirnya dalam menjalani kehidupan dia menjadi orang yang sangat kikir, ya, orang yang sangat pelit. Ya, bahkan ya, ketika anaknya sakit pun dia tidak bawa ke tabib. Ya, dia hanya tanya-tanya, anak saya sakit begini. Kira-kira obatnya apa? Ya, supaya dapat resepnya. Ya, saking perhitungannya. Ya, bahkan ya, Brahmana Todeya dikisahkan sesungguhnya dia menyimpan harta karun yang dikubur di sebidang tanah. Tetapi karena dia takut harta itu bisa hilang, bisa lenyap, dia tidak cerita kepada siapapun. Bahkan anaknya sendiri tidak tahu kalau ayahnya ini menyimpan harta karun yang banyak. Ya, saat Brahmana Todeya meninggal, ya karena dia kikir, karena dia pelit, ya bahkan kalau ada biku pindapata tidak pernah sedikit pun kasih makanan, kasih persembahan. Ya karena kekikirannya itulah saat meninggal dunia dia terlahir sebagai anak anjing di rumahnya. Jadi Subha ini punya pelihara anjing, nah, punya anak, ya salah satunya adalah ya papanya. Ya karena kikir, karena pelit, karena melekat dengan harta benda, dia masih terlahir di rumah itu tapi sebagai ya anak anjing. Nah suatu ketika Sang Buddha dan para siswa pindah patah. Ya sama, ya kebiasaan dari kehidupan lampau. Ya saat ada biku pindapata, Sang Buddha pindapata, dia tidak pernah memberi. Ya saat Sang Buddha pindapata lewat depan rumahnya, ya Subha memberi. Ya, anjingnya gonggong-gonggong. Ya seperti tidak suka, seperti tidak senang.
tidak nyaman. Kenapa takut? Nanti kalau Subha banyak memberi, banyak berdana, lama-lama hartanya bisa habis. Nah, saking pelitnya itu sampai ke bawah ke kelahiran berikutnya, serem. Nah, karena Sang Buddha tahu bahwa ini adalah Brahmana Todeya, maka Sang Buddha nyeletuk bilang, Todeya, di kehidupan yang lalu kamu tidak pernah berbagi, ya, saat para biku Pindapata tidak pernah memberi. Ya, sekarang sudah lahir sebagai anak anjing pun masih kikir, ya, bahkan menggonggong galak dengan penuh kebencian. Ya, nanti kelahiran berikutnya bisa lebih sengsara. Ya, mendengar hal itu dia sedih. Ya, masuk ke rumah menjadi murung, jadi tidak mau makan, tidak mau minum. Ya, Subha karena sedih melihat anjingnya yang mogok makan, ya, dia tanya kepada Sang Buddha. Ya, tadi Sang Buddha ada menyebut nama Todeya. Ya, maksudnya apa? Ya, Sang Buddha tentu karena memiliki kekuatan adi duniawi bisa melihat, ya, karma dari semua makhluk di alam semesta. Ya, tentu Sang Buddha menjawab, Subha, ya, anak anjing itu adalah ayahmu. Ya, karena kekikirannya di kehidupan yang lampau, ya, dia terlahir, ya, dengan karma buruk seperti itu. Tapi kalau di dalam kehidupan ini juga masih seperti itu, kehidupan mendatang bisa lebih menyedihkan lagi. Begitu. Dan Sang Buddha memberitahu sesungguhnya ia memilih. Terus awalnya Subha tidak percaya. Lalu Sang Buddha bilang, ya, kalau Subha tidak percaya, ya, coba sewaktu anak anjingnya setengah sadar, ditanya, ya, ayah, di mana ayah menyimpan harta karun yang selama ini dipendam? Ya, nanti dia akan kasih tahu tempatnya. Ya, kalau Subha tidak percaya, ya, karena Subha ingin membuktikan apakah betul, ya, anak anjing ini adalah ayahnya. Ya, saat anak anjing ini setengah sadar, ya, seperti, ya, baru bangun begitu, ditanya di mana ayah menyimpan harta karun itu. Nah, ternyata dia masih ingat, dia ngerti, dia jalan ke sebidang tanah, ya, dia gali-gali di situ. Ya, ketika digali oleh Subha, ya, benar saja, ya, bahwa di dalamnya, ya, terkubur harta karun yang banyak, yang selama ini bahkan Subha tidak tahu ayahnya menyimpan harta benda, harta karun sebanyak itu. Barulah di situ Subha percaya, Subha yakin bahwa Sang Buddha ternyata tidak berbohong. Oleh karena itu Sang Buddha, ya, menyampaikan bahwa kekikiran yang dimiliki seseorang bisa terbawa sampai kehidupan mendatang. Dan kalau orang dalam kehidupan ini begitu kikir, begitu pelit, perhitungan, ya, maka bisa membawa pada kelahiran di alam menderita. Nah, apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, bukannya Bante nakut-nakutin, enggak. Ya, ini hanya sharing, ya, bahwa di kisah, ya, ada seperti itu, ya, kisah Brahmana Todeya. Ya, Bapak Ibu Saudara, memberi ini manfaatnya banyak sekali sebenarnya. Ya, kalau orang memahami betapa besar manfaat dari berdana, betapa besar manfaat dari memberi, bahkan kalau dia hanya punya 1 sendok makanan, ya, di situ ada orang yang bisa diajak berbagi, ada orang yang membutuhkan. Ya, 1 sendok makanan ini dia akan bagi dengan orang lain. Kalau orang itu tahu betapa besar manfaat dari memberi, bukannya malah, ya, dimakan sendiri. Karena dari pemberian inilah, dari kebajikan inilah bisa mengantarkan orang terlahir di alam bahagia. Bahkan menjadi parami, ada namanya, ya, dana paramita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apabila seseorang memahami kedermawanan, setiap kali ada kesempatan berdana, akan menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya.
Ya, kepada para leluhur termasuk meskipun mereka sudah tiada. Ya, mempersembahkan jasa ya, dengan berdana kepada wihara, dengan berdana kepada cetia. Ya. Tentu hal ini menjadi satu kesempatan kebajikan. Ya, tidak usah dipikir-pikir nominalnya berapa. Ya, tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan dengan Bapak Ibu berdana, patidana di cetia ini, ya, secara langsung dan tidak langsung Bapak Ibu juga membantu menjaga, membantu merawat keberlangsungan ya, cetia weluwana arama. Betul ya Romo ya? Ya, nanti dari dana yang Bapak Ibu sampaikan, dari dana yang Bapak Ibu berikan, ya tentu bisa untuk biaya-biaya listrik, ya, biaya apa misalnya air, pajak dan sebagainya ya, beli lampu kalau lampunya mati, ya beli kipas kalau kipasnya mati, ya untuk beli cat, ya, dan sebagainya untuk kebutuhan atau keperluan wihara. Ya, berbuat baik kepada wihara, ya kebajikan itu juga dilimpahkan kepada para leluhur. Jadi sebelum kita bermimpi, kita sudah mempersembahkan jasa kebajikan kepada mereka. Dan tentu harapannya, ya ini sebagai satu latihan untuk menjadi orang yang dermawan. Ya nanti di kesempatan-kesempatan yang lain, di rumah, di tempat kerja, dimanapun berada, ya saat ada kesempatan berbuat baik, Bapak Ibu menggunakan kesempatan baik tersebut. Agar apa? Ya, selain menghindarkan kita dari terlahir di alam menderita, ya, kita juga bisa mengumpulkan karma baik supaya terlahir di alam bahagia. Bahkan sebelum kematian datang, ya, orang yang memiliki kedermawanan, orang yang sering berbagi, orang yang sering memberi, dikatakan dia tidak akan pernah kekurangan. Karena justru ya, berbeda dengan pandangan dari Brahmana Todeya yang berpikir semakin banyak memberi hartanya akan habis. Secara dhamma, ya, kalau kita semakin banyak memberi, ya, kebajikan kita semakin bertambah. Ya, semakin banyak memberi, semakin banyak bertambah. Semakin banyak memberi, ya, semakin banyak mendapat. Ya, inilah menjadi keyakinan kita sebagai umat Buddha, bahwa kebajikan, ya, danang dadantu sadaya, berdanalah dengan penuh keyakinan. Tidak harus banyak, tidak harus mewah. Ya, sesuai dengan kemampuan kita, tepat waktu, ya, orangnya juga sedang benar-benar membutuhkan, ya, tempat tersebut juga sedang benar-benar membutuhkan, kondisinya tepat, maka pemberian kita akan jadi pemberian yang tepat waktu, pemberian yang penuh berkah. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, ya, pada malam hari ini ya, Bapak Ibu telah melakukan hal yang bajik, hal yang terpuji sebagai sanak saudara, ya, sebagai keluarga yang punya katanyu katawedi, rasa bakti kepada para leluhurnya, melakukan persembahan jasa, nanti setelah ini akan bersama-sama melimpahkan jasa. Ya, semoga dengan pelimpahan jasa yang Bapak Ibu lakukan kepada para leluhur dan sanak keluarga yang telah meninggal, ya, semoga mereka mengetahui dan dengan mengetahui semoga turut berbahagia. Ya, harapannya dengan turut berbahagia menjadi karma baik bagi mereka sehingga terlahir di alam bahagia. Ini yang ingin Bante sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Saya akhiri, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.